Tuhan, Salam. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu menarik untuk didengarkan atau untuk dibaca, apalagi untuk direnungkan dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah begitu mengasihi orang-orang terpilih. Allah mengasihi bangsa yang sudah Ia pilih. Ia merawat, Ia menjaga mereka dari segala penjajahan dan musuh. Namun tentu di sisi lain, bahwa kasih Allah kepada mereka menuntut kesetiaan. Itulah yang kita juga dengar dalam kisah Injil hari ini. Ketika Yesus berbicara kepada ke-12 muridnya, konteks Injil adalah Yesus berbicara kepada orang pilihannya, yaitu ke-12 murid. Apa yang dituntut dari orang-orang pilihan yang sudah dipanggil oleh Yesus? Ia berkata, prioritas. Hendaklah kamu mengasihiku lebih daripada ibumu, ayahmu, mertuamu, saudara-saudarimu. Menjadi murid Tuhan berarti memberikan pertama-tama prioritas kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber segala berkat kita, sumber cinta sejati kita, sumber segala yang kita miliki. Lalu ketika kita sudah menerima cinta sejati itu, kita sudah menerima berkat itu, kita sudah belajar tentang Allah itu, marilah kita berbagi kepada orang lain. Yesus tidak mengatakan jangan kamu mengasihi orang tuamu, bukan. Tapi mari kita dekatkan dulu hidup kita kepada Allah. Kita belajar dulu tentang siapakah Allah, supaya kita mampu berbagi. Santo Agustinus mengatakan, kamu tidak bisa memberi kalau kamu tidak mempunyai apa-apa dalam dirimu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak dekat dengan Tuhan, apa yang mau kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang mau kita lakukan kepada alam semesta? Menjadi murid berarti menempatkan Allah sebagai prioritas utama hidup kita. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada orang-orang pilihannya, para murid dan juga kita yang sudah menyatakan pengakuan iman. Kalau kamu ingin menjadi muridku, kamu harus siap memikul salib. Dan disitulah baru kamu layak mengikuti aku. Tentu para murid pada saat itu diingatkan bahwa akan ada sebuah misteri besar yang akan dihadapi oleh para murid kepada sang guru, yaitu misteri salib. Yesus sudah mengingatkan para murid lebih dahulu bahwa penderitaan akan datang, penganiayaan akan datang, maka mereka dituntut setia. Mereka dituntut untuk menaruh kepercayaan mereka hanya kepada Allah. Maka kita pun yang sudah menyatakan pengakuan yang sama, mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Kita harus mengambil bagian dari salib Tuhan. Bukan hanya penderitaannya, tetapi juga cinta dari salib itu yang kita ambil. Maka merenungkan misteri salib, kita merenungkan dua hal penting. Perjuangan akan penderitaan Tuhan untuk mencapai kemuliaan, dan perjuangan Tuhan untuk menyatakan cintanya bagi sesama. Maka Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang kecil ia, karena ia muridku, sungguh ia tak akan kehilangan upah. Menjadi murid Tuhan mengambil salib bukan hanya penderitaan tetapi cinta. Yang berarti hidup kita adalah hidup untuk memberi, hidup untuk berbagi, hidup untuk menyatakan cinta Tuhan. Yesus juga di sisi lain mengingatkan kita
Menjadi murid Tuhan berarti siap untuk memberikan hidupnya secara total. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa yang siap kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Yang berarti cinta kita adalah cinta yang menempatkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan diri kita sendiri. Menjadi murid Tuhan berarti harus siap berkorban, harus siap memberikan seluruh kehidupan kita untuk sebuah kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan Allah. Jangan sampai oleh karena penganiayaan, oleh karena dibully, oleh karena kita diejek, karena kita memiliki Tuhan Yesus, lalu kita mau berubah rumah kita. Kita berubah iman kita. Sekali lagi, Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, ia yang akan diselamatkan. Maka kesetiaan menjadi hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan iman kita sebagai murid Tuhan hari ini. Tantangan akan selalu datang ketika kita menjadi murid Tuhan, karena Yesus sendiri sudah mengalami sebelum ini. Maka saudara-saudari, kita diajak oleh Yesus hari ini. Menjadi murid berarti siap untuk menjadikan Kristus sebagai prioritas hidup kita. Mengandalkan Dia berarti mempersembahkan hidup kita secara total kepadanya dan membiarkan seluruh kasih karunia Allah dan kehendak Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi murid berarti kita siap menempatkan kepentingan-kepentingan kerajaan Allah daripada kehidupan dunia kita. Maka marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menginvestasikan banyak kebajikan-kebajikan surgawi dalam hidup kita menjadi prioritas orang beriman. Supaya kelak ketika kita kembali ke tempat di mana Allah sesungguhnya sudah menyiapkan tempat bagi kita, kita mempersembahkan investasi kebajikan kita. Semoga menjadi murid Tuhan kita semakin setia kepadanya dalam seluruh perjuangan dan ziarah hidup kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita.